Om Swastiastu, Semedon CB, salam rahayu. Ketemu lagi bareng saya di CB Tabanan. Kali ini saya ada di tempat yang sangat spesial dan selalu ditanya-tanya nih sama teman-teman di Tabanan. Ada di Gria Suspension, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana, Negara. Dan sekarang saya sudah bersama ownernya. Yang sendiri Gustu Sudah menikah? sudah kebetulan sudah Sudah punya anak. sudah punya anak satu. Kelihatan masih muda ya. Iya, kelihatan masih muda. Langsung kare. Oh, ada rencana nyari lagi. Oh enggak, cukup satu aja. Kalau diizinkan ya boleh. Siapa yang izinin? Istrinya Tapi suspensinya masih bagus. masih jalan. Masih bisa Suspension ngasih orangnya. Iya. Oke, itu intermezzo ya sebentar ya. Kalau mau nanya sih sebenarnya nanya seputaran Grianya ini. Ini udah lama dirinya. Kurang lebih nih ke sekitar 4 tahun ya. Awal Covid. Awal-awal 2019-an. 3 tahun lah. 3 tahun. Bahkan ini sempat viral sih di dunia permotoran. Ya, permotorannya. Bahkan orderannya lumayan jauh ya. Lumayan. Terjauh di mana? Terjauh di Kalimantan ada, Sulawesi ada. Kalau misalkan saya nanya backgroundnya Tugas dulu? Background. Maksudnya ini keterampilan ini otodidak kah atau? Kalau masalah keterampilan yang memang dulu yang SMK-nya SMK teknik ya, Mesin? teknik mesin gitu. Karena mesin itu aja, bengkel udah banyak. Sedangkan struktur motor tidak hanya mesin, Iya sih. ada sasis, roda dan poros, engine, listrikan. Nah, untuk basic, untuk yang fokus itu kadang jarang. Nah, yang bisa suspensi sebenarnya banyak, cuman yang mengerti sebenarnya itu yang jarang menurut saya. Ya. Bisa bongkar, bisa pasang, ya siapa aja bisa. Ya. Tapi kepahamannya yang mendalam kurang. Terutama yang bahasa-bahasa yang sering dibilang kan Ya. ngeribon. Ngeribon ya, bahasa gaulnya ngeribon ulang ya. Ya, ribon ulang. Ada bahasa gaulnya. Itu sebenarnya secara konsep itu seperti apa sih, Guys? Kalau ribon itu artinya baliknya itu. Baliknya itu ribon kembali. Jadi dari dia turun kemudian naik lagi. Iya. Itu yang perlu diservis sebenarnya ya. Yang perlu diservis sebenarnya banyak. Yang lebih krusial itu kan revalving. Misalnya ini makin ada yang susah istilahnya. iya. Kalau dibicarakan ke sana ya lumayan sih. Tapi buat pengetahuan semeton mungkin bisa boleh, ya kali boleh. ya. Kalau biasanya konsumen saya itu ada yang baru dengar ribon sok Iya, ribon. ya, tapi Terutama dia saya yang baru dengar. ya, tapi tidak paham ngeribon sok itu apa sih. Intinya kita harus tahu dia minta sepoknya atau suspensinya biar nyaman aja gitu. Ya, itu umum itu. Umum. Kecuali sekarang ada kompetisi seperti road race, drag race atau gas track ya disesuaikan lagi. Ya, beda untuk kebutuhannya beda. Karena kalau misalnya untuk suspensi itu 50% betahnya pengemudi ada pada suspensi. Betul, Bukan kencang lambatnya mesin. Betul. Kalau udah suspensinya tidak nyaman, udah motornya pasti ditinggal. Udah kayak kuda ya. Ya, gitu udah kayak kuda. Ya, itu menurut Nah, yang. Oke. Nah, kalau saya nanyain masalah suspensi buat tadi kan dipaparin buat road race, buat enduro dan lain seterusnya. Kalau yang pas tuh suspensi buat harian touring deh. Kalau menurut Tugas kayak apa? Maksudnya pas itu sekarang gini, kembali ke karakter orangnya dulu. Oke. Kadang ada itu yang beli baru langsung dikirim ke sini. Iya. Kebanyakan gitu kan. Kebanyakan lumayan banyak juga. Dia belum tahu rasanya seperti apa. Kadang ada yang baru beli langsung menurut dia enak, ya udah kenapa di ribon ulang, ya, kenapa diupdate lagi. Ada biasanya yang fanatik, fanatik biar ada stiker grianya. Kayak saya ya di sini ya. Ada stiker grianya atau mau diupdate ulang.
Padahal kesini Ya. cuma minta stiker aja. Ya, bagi kita konsumen adalah raja. Oh, Kita siap. turuti keinginannya dulu. Ya kita harus tahu apa sih dulu kekurangannya suspensi yang kamu beli, suspensi yang kamu bawa, itu aja nih. Kalau udah tahu ini jeduk gitu ada. Ini kalau di jalan keriting rasanya mental-mental, ada yang bobot saya berat, ada yang jujur Iya. bobot saya 100 kilo gitu. Ya, yang jujur berarti dia gendut kan. Iya. Soalnya kalau pabrikasi itu, kalau buat membuat sekok atau suspensi itu, terutama sok belakang ini. Ah. Karena konsumen saya lebih banyak sok belakang. Mm. Kalau sok belakang itu fabrikasi itu dia buatnya kan global banyak. Jadi, Umum lah ya. Ya umum. Jadi Standar. karakternya cuma satu. Nah makanya sekarang Tujuannya ke sini adalah menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan keinginan. Keinginan. Ya, bukan merubah karakter enggak, cuman menyesuaikan keinginan konsumen. Ya. Nah, terus kalau misalkan untuk harian touring itu ribbon, mungkin bahasanya gitu ya, Bro? Ya, Ribon. Ribbon yang paling enak untuk dipakai harian touring gitu, misalnya yang Ya. empuk kah, atau yang agak sedikit keras kah, atau yang seperti apa? Iya, untuk harian touring ini sebenarnya standarnya udah enak sebenarnya. Sebenarnya sekok itu kalau lambat balik belum tentu enak. Nah, biasanya saya buat review video itu kan digenjot balik. Itu artinya ribbonnya sudah aktif. Dia sudah ada tekanan, siklus olinya sudah bagus. Itu sudah ada pembaharuan gitulah. Oh, iya. Nah, sekarang kembali lagi ke pernya. Pernya kan kadang ada yang terlalu lemes, apalagi sok-sok aftermarket, sok variasi itu. Iya. Lemes dia. Lemes kadang ada yang bobot saya bobotnya cuma berapa? 60. Ya, 60 lah. 60 itu ya tidak terlalu kaku, tidak terlalu lemes, sudah enak. Nah, enak. Iya. Kembali ke sasis lagi. Oke. Ya, kalau semakin miring suspensi depan atau belakang itu semakin lemas soalnya. Oh, gitu. Semakin lurus posisinya ya semakin terasa kakinya. Semakin terasa kakinya. Iya, itu. Jadi posisi juga menentukan berarti. Itu posisi ada persentasenya di kenyamanan juga. Berapa kemiringannya, Iya, berapa kemiringannya. derajat gitu ya. Makanya sekarang kadang kalau saya servis boleh nggak lihat foto motornya. Kenapa masnya bilang lemes? Padahal di sini kita diagnosa ini kaku. Ini kaku. Iya, ini kaku menurut saya. Tapi kita lihat fotonya posisinya tidur. Ya ada beberapa. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan itu tadi ya, Iya. bobot pengendaranya, Bobot pengendara, posisi juga, ya. posisi juga. Kadang ada yang servis seperti Kayaba Sepir kayak itu 55 Moge lah ya. Nah, Umum orang tahu itu ini kan Moge. mm-mm, Moge itu kan mahal. mahal. Jadi spare partnya kan mahal. Spare partnya mahal, otomatis dia kan ambil sekoknya. Ah, Kalau yang namanya barang mahal, orang itu lebih banyak berpikir enak langsung. Nah, padahal pakai ya. dicari ininya regulasinya kan dia buat moge. Buat kan? Moge, Bobot bobotnya motornya ya beda. jauh. Itu bisa 5 kali lipat CB besarnya. Jadi itu Jadinya, perlu dipakai harus ini. diservis Ada yang lagi mas, kan. Soknya ini saya baru beli dari Jepang. Saya beli langsung, kok atos tuh, kok keras tuh. Dipak-pak mungkin. Ya. Ya, saya kasih pengertian sama biasanya calon konsumen. Iya. Ya, calon konsumen yang mau saya jerak servisnya. Nah, saya kasih penjelasan. Ini loh, ini. Nah, jadinya kalau bosnya pasang di sini ya jelas nggak PNP. Ya, harus pasang nancep protol lagi. Harus disesuaikan lagi Iya, kan gitu. PNP pasang nancep protol. Iya, nggak pena and pena itu enggak. Nggak yang plug and plug ya. Nggak bisa plug and plug, nggak pena and pena. Oke, nah Iya. kalau konsumen Tugus nih sejauh ini paling jauh Paling jauh itu Kalimantan sama Sulawesi. Ini sekarang Bali mulai persentasenya itu sekitar ya 15% masuk servis ke sini. Baru beberapa itu. malahan yang di luar yang banyak ya. Segitu maksudnya? Ya, saya pertama servis itu saya cari konsumen luar. Oh, Ya, konsumen luar. Itu dari pertama itu konsumen saya dari Bekasi. Bekasi. Iya. Pertama. Itu pertama itu saya servis kayak RZR. Ya, historinya
saya servis ke sana ke sini tetap bocor. Coba sendiri gitu. Coba perhatian, cari di tutorial udah enggak ada. Yang spesifik kayak gitu ya. Enggak ada, jelas enggak ada. Variasi pun enggak ada. Akhirnya cari spare partnya sulit. Sedangkan ini kan punya motor tua. Kalau misalnya import ya mungkin pasti ada. Pasti. Cuman kan harganya saya akal-akalin ya mau udah bocor, tapi ternyata bocor lagi. Ya, berarti saya kurang teliti, ada kekurangannya. Terus saya belajar dan terus belajar ya. ini nemu Langsung harus sampai sekarang. Jadi sekarang ini udah jalan 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Bahkan follower di Instagramnya tuh puluhan ribu kayaknya. Kemarin saya lihat 18.900. Nanti buat semeton yang mau tahu video tutorialnya dari Gustu bisa cek di IG-nya ya. Iya. Nanti IG-nya di YouTube juga ada. YouTube-nya juga ada. Saya punya YouTube juga. Nama YouTube-nya Gria Suspension Bali. Suspension Ya. Bali. IG-nya Sama Gria Suspension Gria Bali. Suspension Bali. Nanti juga tak tulis di deskripsi. Ya, nanti kita bantu jawab lah. Semampu kita upayakan. Tapi biasanya semua mampu sih. Ya, enggak sih. Saya bukan tangan emas. Tapi tangan dingin. Oke. Nah, selain servis, selain ribuan tadi, di sini jual juga nggak? Tukar tambah gitu mungkin? Kalau jual sama tukar tambah sih kadang-kadang iya. Ada. Biasanya saya beli bahan atau import dari Jepang, itu saya servis, saya pakai dulu sendiri. Masuknya ke sebelah sini ya. Iya. Nggak masuk frame soalnya nanti kita slide videonya. Iya. Masuknya ke sini dulu. Masuknya ke motor saya. Ada biasanya yang mau orang yang fanatik minta yang dari motor Ini tukang sekoknya langsung ada. Ya kalau mahal sih menurut saya punya harga sendiri. Iya. Ya. Ya, kan itu kan profesional. Iya. Kalau memang Punya harga sesuai ya silakan. Kalau nggak sesuai ya nggak usah, berarti bukan pasaran saya. Nah, sebelum kita tutup nih, terakhir pertanyaannya. Apa namanya? Harga deh, variasi harga untuk servis dari berapa sampai berapa? Kalau harga itu di sini kebanyakan sekoknya itu rusak banget ya. Rusak banget. Nggak ada yang sekedar ganti seal gitu. Bagi kita walaupun sealnya bagus, kalau mau upgrade kita tetap ganti seal baru ya. Presentase dia bocor itu walaupun sealnya masih bagus nanti ada ya, soalnya nanti ada tekanan baru atau kita revalving berbeda ribbonnya, kompresinya udah berbeda, SAE olinya juga beda-beda kan, kebutuhan orangnya juga beda-beda, itu presentase bocornya ada. Makanya kita harus ganti baru seal. Harganya Oke, langsung ke ini deh. Misalnya Scott Tiger nih, Scott Tiger Evo. Untuk servis total gitu kira-kira berapa? Servis total kalau misalnya ganti seal atau upgrade ya, ribbon ulang itu cuma 250. Ya. Startnya. Iya. Itu udah termasuk ganti seal. Tapi nanti tergantung kerumitannya juga ya, kan. Biasanya itu kadang sealnya bocor. Sealnya bocor, terus di asnya itu, di shaftnya itu ada debu-debu ngikut masuk dia. Kegosok-gosok asnya kan beset. Itu mau tidak mau ya harus ganti asnya. Ya, ganti asnya itu. Ganti asnya atau 1 boleh, 2 boleh tergantung kerusakan. Berarti semuanya bisa di backup di sini. Bisa. Langsung karo bisa. Berarti startnya dari 250 ya. Iya. Kalau sekok depan? Sekok depan itu ya paling kalau sekok depan servis biasa. Nah, servis biasa. Kalau upgrade ya pakai harian ya standarnya udah enak. Kalau saya. Kalau Ninja gitu misalnya. Ninja ada tak bilang. Ya, ongkos nge-rebound sama servis full servis itu 550. Ya, udah termasuk ganti seal di luar bushing. Di dalamnya ada bushing itu. Kalau bushingnya itu udah aus, biasanya kocak dia. Iya. Itu mau nggak mau harus diganti kan. Tergantung orangnya. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman persentase bocornya besar. Cepat bocor gitu lah. Karena dia udah ada sepan ya. Udah nggak ini ya. Yang bagi kita udah harus ganti, tapi orangnya karena ada min budget ya nggak apa-apa dipakai dulu. Nah, setelah servis di sini itu ada garansi mungkin?
juga? Kalau kita garansi itu paling lama 6 bulan. 6 bulan Ya. Kita nggak berani garansi terlalu lama karena apa? Bahan seal itu soalnya karet ya. Karet itu ada masa pakainya. Betul. Entah itu motornya dipakai atau enggak, itu bisa bocor dia. Betul. Diam aja bisa bocor. Ini dari pabrikasi aja bisa bocor. Betul. Banyak itu kejadiannya. Ya kita tidak menyalahkan pembuatan atau spare part enggak. Karena memang spare part itu ada jangka pakainya. Betul. Bahkan kadang-kadang kesalahan pabrik kan bisa juga. Bisa. Ya, Udah nasibnya diskualifikasi, jelek ya. gitu udah bilang. Ya udah ex pabrik dia masuk. Itu aja obrolan singkat kita, Gus. Terima Ya. kasih banyak untuk info dan mungkin pengetahuan gitu ya buat Ya. buat saya yang awam di bidang sekok-sekok. Ya, skor itu suspensi. Tapi lumayan sih. Bahkan apa ya? Tingkat kenyamanan itu tadi ya, tingkat Ya. kenyamanan berkendara untuk bilang lah harian touring itu sebenarnya titik awalnya itu Ya. ada di suspensi. suspensi ya. Kalau udah nyaman ya pasti betah deh Pasti motornya. betah. Walaupun low riding gitu. Iya. Nyaman. Nah itu saja obrolan singkat kita. Nanti kalau misalkan teman-teman mau yang kepo nih ya, yang kepo silahkan Sini boleh. ya follow Instagramnya dan tonton di video YouTube-nya. Nah, Atau main-main ke sini. main-main ke sini langsung. Alamat lengkapnya Bli? Jalan Sandat, Jalan Sandat. Kabupaten Jembrana. Itu aja? Kecamatan Negara. Nomor- Iya. nomor Mapping aja Gria Suspension ada. Oh, iya. Jembrana kecil, enggak terlalu luas. Ya, Iya sih. Tapi ada di map, ada. di gampang. Saya juga tadi ke sini pakai map. Mapping ya? Lewat Lewat. lewat dikit. Kadang mapnya juga miss ya. Enggak sih, saya yang nggak rungu. Oh iya. Ya, gitu teman-teman. Mudah-mudahan dari obrolan kita ada manfaatnya Ya. buat teman-teman. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe. Ya. Terima kasih Oke. Tugas Ya. atas waktunya. Siap. Dan kopi hitamnya Ya. mantap ya. Mudah-mudahan nanti kita Ya. bisa main lagi ke sini. Boleh. Karena saya mau nanya-nanya itu loh tunggangannya tuh. Oh iya ya, silakan. Nanti Nanti saya cuci dulu gitu. nanti cari waktunya Oke. ya. Karena sekali kesini ini tempatnya nyaman sekali. Saya yakin bakal Desa kesini lagi. pedesaan memang kan. Nyaman, sejuk. Ya. Ya, itu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nah.